AC di mobil tuh seberapa penting sih menurut kalian? Harus ada AC kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepada siapa ada. Haha. Kali ini gue mau coba untuk sharing pengalaman tentang bagaimana cara ya. Gue mau benerin AC mobil Jazz tahun 2010 GE8 RS Matic, punya bini gua. Masalahnya ada di blower AC-nya. Blower AC-nya tuh jadi nggak nyala, mati dia. Ada beberapa kemungkinan ya dari penyakit kenapa blower AC-nya nggak mau nyala ini. Kemungkinan dari elektrikalnya. Untuk spare part-nya kemungkinan juga ada di resistor AC-nya, bisa jadi dari situ, bisa juga dari sikringnya, bisa juga dari blower fan-nya mungkin udah rusak. Ya maklum lah, namanya juga mobil udah 10 tahun lebih lah. Kalau misalkan pada mau tahu bengkelnya ada di mana, bengkelnya ada di Bekasi. Sebenarnya ini adalah kali pertama gue nyobain ke bengkel ini. Bengkel langganan gue sebenarnya untuk masalah AC ini ada di Kemayoran. Gue pikir gue pengen nyoba ke dia, dan kalau misalkan bagus ya bolehlah buat di Bekasi kan, biar gue mau jauh-jauh lagi ke Kemayoran. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Nanti gue ulas lagi di sana. Oke, gitu aja dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Yuk. Tadeng, ini mobilnya. Coba kita cek. Blowernya mati. Blowernya mati. Punya sini. Tuh. Kedengeran nggak? Sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol ya. Menurut kalian perlu pakai masker gak sih? Gue agak pengep juga lagi di mobil juga ya. Sebenarnya aturan yang bener tuh di mobil tuh pakai masker apa enggak sih? Kalau menurut gue sih, ketika kita di mobil mungkin apalagi sendiri gitu ya, nggak perlu sih menurut gue. Menurut kalian perlu nggak sih pakai masker di mobil? Menurut gue sih nggak perlu, apalagi sendirian. Nggak perlu lah, buat apa? Gue pengen sedikit cerita tentang histori mobil ini ya. Mobil ini produksi tahun 2010, dipakai sama bini gue udah 10 tahun. Aduh sorry nih ya kalau misalkan ada sedikit berisik dari luar, soalnya ya tahu sendiri kan AC-nya rusak. Rusak men, rusak. Kalau misalkan inget nggak pakai AC kayak gini, gue ingat masa lalu gue waktu itu. Pertama kali gue bisa naik mobil itu gue pakai mobil Espas punya bokap gue. Itu AC-nya udah nggak bisa
nyala sih, cuman udah nggak bisa beroperasi dengan normal. Jadi ya udah gue matiin aja. Pernah terbiasa tidak menggunakan AC. Tapi sekarang ini kalau misalkan lu suruh balik nggak pakai AC lagi, kayaknya sebuah kemunduran jadinya ya. Nggak enak banget cuy, gerah. Asli, apalagi siang kayak gini nih, Bekasi lagi panas ya. Menurut kalian, gue pengen tahu deh komentarnya. AC di mobil tuh seberapa penting sih menurut kalian? Harus ada AC kan? Ya kita bicara kota-kota besar lah. Bekasi kan kota besar tuh, deket Jakarta soalnya. Jakarta, Jabodetabek. Gue rasa kalau misalkan di Jabodetabek memang rata-rata mereka pasti menggunakan AC sih. Mau biar nggak boros bensin, AC-nya dimatiin. Bisa jadi. Ini kita udah mau nyampe. Nanti gue report lagi ya. Oke. Yuk. Akhirnya balik lagi nih AC. Mantap, mantap. Good job Om Diki, banyak ilmu juga gue dari dia. Sebagai customer yang bawel, sebagai orang yang dananya ngepas buat benerin sesuatu, jadi ngakal gue. Bukan ngakal sih sebenarnya. Gue lebih ke apakah itu perlu dibeli, fungsinya apa, ngaruhnya berapa banyak. Ya, gue perlu data itu karena gue tipikal yang bawel. Motor van sama ongkos kirim 500 sekian, hampir 600.000. Terus servis 500.000, filter kabin 100.000. Jadi total tadi gue sama Om Diki 600.000 gue tadi ngeluarin uang. Jadi total hari ini ya 1,2. Komponen-komponen si blower fan itu kan ada blowernya, ada si dinamo fan-nya, dinamo fan blowernya, terus ada rumahnya. Bisa nggak sih diganti dinamonya doang gitu kan? Pertanyaan gue. Bisa kata dia. Akhirnya ya udah gue beli online. Dan gue tanya lagi sama dia, boleh nggak kalau misalkan gue beli blower fan AC di luar? Boleh. Oke, ya udah gue bilang bongkar aja langsung. Toh gue pengen kuras, tadi 500.000 sama kuras AC, gue lupa. Kuras freon, bersih-bersihin evaporator segala macem, komponen-komponen lain, sama tadi terakhir itu disemprot bagian depan itu apanya, nggak tahu, gue lupa nanya lagi. Jadi ada yang bagian dibersihin sama dia tuh pakai kompresor, terus air gitu. Nanti ngebersihin debu-debu kotoran apalah gitu. Akhirnya tadi barangnya datang. Ya udah pasang deh, videonya ada kok. Jadi kesimpulannya apa ya? Hari ini asli gue seneng banget. Ini dingin loh, nggak kayak tadi. Mantap, dingin ini asli, enak. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Ternyata gua itu pernah ganti dinamo fan blowernya sebelumnya 2019 bulan, nanti ada di video, bulan November kalau nggak salah, tanggalnya ada. Itu berarti kalau misalkan dilihat berarti ya sekitar 2 tahun kurang. Ini udah pernah diganti dan diganti sama yang nggak ori gitu. Dan gue agak-agak lupa sih, mungkin waktu itu pernah gue ganti, lupa banget gue. Oke, dipasang, pas dipasang itu anginnya itu kecil. Dia bilang ini kebalik, jadi si kabelnya itu kebalik cuy, kebalik jadi itu harusnya tadi tuh kalau nggak salah warna biru sama warna kuning ya, lupa gue. Tuh gue banyak lupanya. Pokoknya itu dibalik sama dia. Nah, asumsi gue
asumsi ya, ini cuman asumsi gue, mungkin gue dapet si Dynamo blower fan yang sebelumnya itu gue nggak dapet yang nggak ori, jadi dibalik sama dia. Soalnya tadi gue ngeliat Solatif, gue tanya itu Solatif dari orinya emang ada Solatifnya? Iya ada, tapi gue yakin 100% itu ada lapisan-lapisan Solatif yang menurut gue nggak mungkin pabrikan ngeluarin kayak gitu, nggak rapi banget. Jadi gue berasumsi gue sekarang dapet blower fan Dynamo blower fan yang baru dan ori menurut gue, dan yang kemarin gue pakai itu nggak ori. Ada yang tahu ini ori apa enggak? Coba komen ya. Ya mau ori apa enggak sama aja sih. Yang penting mungkin ya pemakaian 5 tahun lah. Gitu aja deh ngombe dari gue ya. Mudah-mudahan pengalaman gue ini bisa jadi bahan pertimbangan lo untuk benerin mobil. Dan ingat, customer adalah raja. Customer harus tahu apa aja yang dia benerin, apa aja yang dia ganti. Harus tahu. Jadilah customer yang cerdas. Bukan so tahu, bukan bosi ya. Customer yang cerdas. Ingat, mereka juga cari uang. Mereka juga mau cuan. Intinya mereka berhak untung lah. Dan kita juga berhak tahu semuanya. Gitu. Oke. Sekian aja video dari gua untuk yang benerin AC ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, komen, tonton sampai habis, dan nyalakan ting-tong lonceng. Lonceng berbunyi nggak gitu ya? Sukses untuk kalian semua, harus selalu sehat, bersyukur, jangan lupa berdoa, dan harus sayang sama keluarga, orang tua, anak, istri. Oke? Itu aja. Semoga saya bisa membuat video-video selanjutnya ya sobat. Ini sebenarnya mau sobat, momen, mau apa sih gue? Kayak jelas banget. Ya, pokoknya itulah. Ya. Oke, gitu aja men. Video dari gue. Salam Spada. Siapa ada? Ada yang nonton nggak? Ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Om Diki. Thank you ya. Thank you.